oh bahagianya dari sisi A B C D E, tapi kita nggak tahu dia diuji sama Tuhan itu di sebelah mananya. Jadi kayak itu ingat-ingat juga, oh ternyata aku juga punya loh kelebihan ini, ternyata nggak cuman kurang ini aja, tapi aku juga punya kok kelebihan ini. Semuanya semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, kali ini kita balik lagi ke channel Semanggi University. Untuk kali ini kita akan ada sesi bedah buku yang pastinya luar biasa. Untuk bukunya, kali ini kita ambil dari e-book, yaitu Artikulasi Rasa, Mencintai Kecantikan Diri Sepenuhnya. Kan pas nih yang ngobrol adalah ciwi-ciwi. Mungkin udah banyak manfaatnya nanti buat kalian semua. Tapi sebelum itu, saya alihkan ke moderator kita pada sore hari ini. Silahkan Mbak Nindi. Halo, saya Nindi dari PT Mesin Kasir Online, selaku moderator yang akan membahas soal artikulasi rasa, mencintai kecantikan diri sepenuhnya. Mencintai diri sepenuhnya. Ini tuh mungkin bisa kita artikan kayak bagaimana cara kita menjaga mental health atau love self untuk diri kita sendiri gitu ya. Teman-teman setuju nggak? Kira-kira menurut teman-teman sendiri atau mbak-mbak ini, mencintai diri itu seperti apa sih? Menurut versinya Mbak Tiara, Bu Lima, dan Mbak Ila ini, coba. jadi sebelum membahas tentang Bagaimana caranya kita mencintai diri sendiri, kan kita harus tahu yang kita cintai itu apa dulu. Jadi kayak yang di sini kan di buku ini tuh kebetulan membahas tentang kecantikan. Nah, yang pertama itu cantik itu apa dulu sih? Nah, selama ini cantik itu selalu berdampingan dengan kepercayaan diri. Jadi kalau misalkan kecantikan, oh kita cantik nih, kita percaya diri. Kalau kita membandingkan dengan yang lainnya, kalau misalkan, oh teman kita lebih kulitnya lebih glowing dari kita, dia lebih cantik, lebih beauty goal dari kita. Terus kalau kayak gitu kan artinya kepercayaan diri kita kan turun. Nah, saat itu kita merasa tidak cantik, tidak percaya diri, seperti itu. Tapi pada dasarnya yang harus kita ketahui ini, Tuhan kan menciptakan manusia itu tidak kurang dari yang lain, tidak lebih dari yang lain. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan porsinya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi apapun itu, intinya adalah kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Kalau misalkan tadi contohnya, oh ada nih teman kita yang beauty goals, badannya bagus, beauty goals, cantik, badannya bagus, matanya bagus, terus kita merasa iri. Kita di sini bisa mikir dari sisinya dia gitu, nggak hanya melihat apa yang bagus dari dia, kelebihan dia daripada diri kita. Jadi kayak misalkan, oh mungkin dia hidupnya enak, punya keluarga yang sayang ke dia, terus dia mendapatkan kebahagiaan dari sisi kita ya, kita menilai dia itu oh bahagianya dari sisi A B C D E, tapi kita nggak tahu dia diuji sama Tuhan itu di sebelah mananya. Jadi kayak kita pikir positif aja, setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan yang dari Tuhan gitu aja. Jadi kita harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki untuk menjaga kesehatan mental kita juga kan. Iya betul, kayak gitu, biar tetap health ya mental. Ilas mencintai diri sendiri atau lebih utama ke kecantikan ya, sesuai dengan pembahasan di buku ini. Kalau menurut Mbak Tiara, Kalau menjaga itu kan ini kayak apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Jadi gimana caranya pikiran kita menuju ke yang positif terus, walaupun belum tentu yang terjadi itu positif. Tapi kan setiap orang menganggapnya ini menurut orang lain negatif, ini menurut orang lain positif. Jadi kayak yang kayak Mbak Ila ceritain tadi, ada orang yang sangat-sangat cantik dan kita merasa wah dia cantik sekali. Dan kita pasti ada rasa bukan iri sih, lebih ke minder gak sih contohnya, insecure ya. Nah kayak gitu, pasti ada rasa kayak
gimana ya, pengen jadi kayak itu, tapi Nah, itu. masing-masing orang berbeda Beda-beda. masing-masing ya, kayak kecantikannya emang beda ya. Memang harus apa ya? Bukan diterima, lebih ke pikirannya jangan ke bagian yang itunya gitu sih. Jangan hanya melihat kayak ya luarnya juga gitu ya. Iya. Terus kitanya juga pikirannya harus tetap positif gitu ya, bisa mengontrol pikiran. Karena kalau mengikuti gaya orang lain tuh nggak ada habisnya. Soalnya Iya. tren kan selalu berubah. Iya. berubah terus. Oke, selanjutnya Bu Lima. Kayaknya udah banyak yang jawab ya, sama aja ya. Hampir sama sih, cuman poin dari pertanyaan tadi gimana kita bisa Mencintai diri mencintai kita. diri kita gitu kan. Apa ya, mungkin tahu di mana kelebihan dan kekurangan kita, itu yang paling pertama. Karena kalau misalnya kita cuman fokusnya ke kekurangan aja, pastinya kadang kita kurang bersyukur jadinya. Mungkin itu ada di fase ketika kita lagi insecure. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi happy nih, kita udah ngerasa cakep, habis dandan dan yang lain-lain. Nah, itu ingat-ingat juga, oh ternyata aku juga punya loh kelebihan ini. Ternyata nggak cuman kurang ini aja, tapi aku juga punya kok kelebihan ini. Dan yang pasti jangan pernah bandingin sama orang lain, itu tadi sih. Karena standar orang juga beda-beda. Yang pasti kamu punya goals buat dirimu sendiri. Kayak at least seenggaknya kayak gimana caranya kita sehat aja udah. Gimana caranya sehat, enak dilihat dan yang lain-lain, itu sih poinnya kalau menurutku. Kayaknya sudah banyak yang menjawab tadi. Gitu. Oke, itu ya untuk masing-masing pendapat dari mbak-mbak sekalian soal bagaimana cara kita sebenarnya apa menurut mbak-mbak ini soal kecantikan, menjaga kecantikan, mencintai kecantikan untuk mental health kita itu. Nah, itu kan tadi apa ya? Kalau misalnya bagaimananya, menurut mbak-mbak atau misalnya ada tips nggak sih buat kita untuk menjaga mental health kita dari sisi ya kecantikan itu sendiri atau mencintai diri sendiri gitu? Kalau dari poin-poin tadi kan dari Mbak Tiara misalkan positif thinking terus. Kalau dari saya ya mensyukuri apa yang kita punya. Kalau dari Mbak Ulima tadi ya kita perhatikan kelebihan sama kekurangan kita. Dari situ sih kalau untuk menjaga kesehatan mental. Oke, mungkin tambahan juga. Kadang kan apa ya? Kadang kan orang itu terlalu aware sama fisik doang. Iya, Kayak kalau kalian sakitnya fisik, kalian merasa kok kayaknya aku pusing ya, kok kayaknya aku nggak enak badan ya, itu kalian bisa sadar. Tapi nggak banyak orang sadar kalau misalnya psikisnya itu sedang tidak baik-baik saja dan tidak sehat. Padahal sebenarnya itu disadari pun nggak masalah. Kayak contoh nih, kita ke dokter, kan kita nggak harus nunggu sakit kan buat ke dokter, entah itu buat medical check up biar kita nggak ketahuan sakit baru parah baru kita kesana. Nah sama sih kayak mental, mungkin karena tidak banyak orang yang aware sama kesehatan mental ya, jadi perlu banget sih kalau dirasa apa sih kayak ngerasa diri kita kok aku kayaknya agak terganggu ya dengan beberapa perilakuku, atau mungkin kok kayaknya orang sekitarku ada beberapa yang mungkin kurang nyaman atau mungkin ada masukan-masukan buat aku. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, kita harus mulai aware sama kesehatan mental karena itu juga mempengaruhi kecantikan yang dibahas di sini. Karena kan pasti kelihatan kan wajah orang yang happy, yang kepikiran sama apa itu kan pastinya kelihatan. Itu sih. Oke, ada yang mau ditambahin lagi dari Mbak Tiara mungkin? Hampir sama sih pasti ya. Sama ya. Sama aja pasti. Karena emang ya itu tadi dari kita yang sendiri harusnya bisa memilah mana yang bisa menjaga apa ya, kalau mental health kan lebih ke pikiran ya. Iya. Apa yang kita pikirkan sih, mana yang nggak usah dipikirin, mana yang harus dipikirin, gitu sih. Kebetulan di sini tadi judulnya kan juga artikulasi rasa ya. Kalau hati kita udah positif banget nih, kayak pasti ya muncul di aura wajah kita, perilaku kita. Gitu ya. Oke, mungkin saya coba bantu rangkum ya dari kayak pendapatnya mbak-mbak sekalian ini, cewek-cewek MKO ini. Ya, jadi pokoknya intinya kita apa ya? Jangan membandingkan dengan orang lain terus gitu ya, karena kita nggak tahu prosesnya dia seperti apa yang dia lalui, sakitnya dia apa. Kita hanya bisa lihat dari luarnya saja, fisiknya saja, atau mungkin
gaya hidup dia di media sosial saja tanpa mengetahui di belakang apa yang terjadi dengan dia. Jadi kita nggak bisa terus membandingkan ya. Terus ya untuk mental health-nya atau cintai diri kita sendirinya mungkin ya tidak bisa membandingkan dengan orang lain dan harus tetap positif untuk diri kita sendiri. Jangan karena melihat orang lain lebih dari kita terus jadi negatif dan malah mempengaruhi mental health kita, seperti itu ya. Iya, terus bersyukur juga, tetap bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang kita punya. Balik lagi, jangan lihat orang lain terus, coba lihat diri sendiri dulu. Disyukuri itu ya, disyukuri itu ya. Itu sih poinnya. Oke, itu dia pembahasan kita soal bedah buku kali ini mengenai artikulasi rasa atau mencintai kecantikan diri sepenuhnya. Oke, sampai jumpa lagi di YouTube Semanggi University. Bye. Enggak banget loh.